Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kembali hari ini kita membahas materi tematik ya. Kemarin sudah Ibu perintahkan kalian untuk mencatat ulang materi di awal tema 3. Hari ini akan Ibu jelaskan sedikit. Kemarin sudah membahas tentang hak dan kewajiban ya. Nah, hak itu apa? Hak adalah segala sesuatu yang kita terima setelah kita melaksanakan kewajiban. Sedangkan kewajiban itu sendiri adalah sesuatu yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi kita harus melaksanakan kewajiban kita terlebih dahulu sebelum kita menuntut hak. Jadi kalau kita sudah melaksanakan kewajiban kita dengan sebaik mungkin, pasti hak itu akan diberikan. Contohnya apa? Nah, di sini ada hak di rumah, ya, ada di rumah, di sekolah, kemudian di masyarakat. Nah, hak di rumah itu apa saja? Nah, ini anak-anak akan peroleh setelah anak-anak melaksanakan kewajiban terlebih dahulu, ya. Nah, contohnya di rumah mendapatkan kasih sayang dari orang tua, mendapatkan pendidikan dan uang saku, kemudian mendapatkan pakaian, mendapatkan makanan ya dari orang tua. Nah, itu hak anak-anak di rumah yang anak dapatkan di rumah. Kemudian kalau di sekolah apa hak anak-anak? Nah, haknya adalah mendapatkan nilai, mendapatkan rapot, kemudian mendapatkan prestasi, mendapatkan pelajaran dari bu guru. Nah, itu hak anak-anak di sekolah. Kemudian di masyarakat, apa haknya? Haknya adalah hidup aman, nyaman, tertib, ya. Kemudian rukun. Nah, itu hak yang diperoleh di masyarakat. Hak ini akan diperoleh setelah kita melaksanakan kewajiban. Ya, apa saja kewajiban di rumah? Contohnya membantu orang tua, kemudian belajar, patuh pada orang tua, menghormati orang tua, menyayangi adik. Nah, setelah anak-anak misalnya membantu orang tua, ya, misalnya anak-anak nih terutama yang perempuan, misalnya disuruh mama untuk membantu memasak. Nah, tolong dong bantu potongin bawang atau kupasin bawang. Nah, ini membantu orang tua. Kemudian hak yang anak-anak dapatkan apa? Anak-anak mendapatkan makanan yang tadi sudah dimasak oleh mama. Kemudian patuh pada orang tua. Patuh pada orang tua itu kewajiban. Apa hak yang diterima setelah anak-anak patuh? Anak-anak mendapatkan kasih sayang, ya. Kemudian anak-anak juga mendapatkan uang saku. Nah, itu maksudnya. Kemudian di sekolah kewajibannya apa? Patuh pada guru, mengikuti aturan sekolah, belajar sungguh-sungguh, menjaga kebersihan, memperhatikan guru sedang menjelaskan. Nah, itu suatu kewajiban anak-anak di sekolah, ya. Nah, haknya apa? Haknya ini mendapat nilai. Setelah anak-anak belajar, biasanya kan bu guru nilai, ya. Jadi kewajiban anak-anak belajar, haknya anak-anak setelah belajar mendapatkan nilai, mendapat rapot, mendapat prestasi. Kemudian di masyarakat apa kewajibannya? Menjaga kebersihan, kenyamanan, keamanan lingkungan tempat tinggal. Ya. Nah, haknya apa setelah kita melaksanakan kewajiban ini menjaga kebersihan? Haknya adalah hidup nyaman, tentram, ya, kemudian bersih, rukun dan lain sebagainya. Nah, ini hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya kita garis bawahi bersama di LKS halaman 5, ya. Ini berkaitan dengan muatan IPA dan bahasa Indonesia, ya. Tentang kelistrikan. Digaris bawahi bersama ya. Di paragraf pertama baris kedua, ini ada gambar beliau adalah Michael Faraday. Michael Faraday adalah sang bapak listrik. Nah, kemudian Faraday menciptakan motor listrik, yaitu
rangkaian yang memakai aliran listrik untuk menggerakkan suatu benda. Di paragraf kedua, energi listrik yang kita gunakan sehari-hari berasal dari pembangkit listrik. Generator pembangkit listrik mengubah energi potensial menjadi energi listrik. Sebelahnya, pembangkit listrik berdasarkan bahan bakar atau sumber energi potensialnya dibagi menjadi beberapa ya, yaitu PLTA, P pembangkit, L listrik, T tenaga, A air. Jadi tergantung huruf belakangnya ya, depannya sama semua. Kalau PLTA berarti pembangkit listrik tenaga air. PLTU berarti uap. PLTG berarti gas atau geotermal ya, panas bumi. PLTD diesel, PLTN nuklir dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Lanjut ke paragraf ketiga. Daya listrik di baris pertama ya, disalurkan melalui saluran transmisi yang dihubungkan oleh kabel-kabel tegangan tinggi. Saluran transmisi ada dua macam, yaitu saluran udara tegangan tinggi atau SUTT dan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET. Nah, ini yang sering kita lihat, tiang-tiang listrik yang menjulang sangat tinggi dan besar di tengah-tengah persawahan. Nah, biasanya SUTET ini jarang atau tidak diperbolehkan sebenarnya untuk didirikan di tengah-tengah pemukiman warga karena sangat berbahaya ya. Karena memang tegangannya itu ekstra, bukan tinggi lagi tapi ekstra tinggi. Jadi berbahaya, khawatir ada yang tersetrum dan sebagainya. Karena bermuatan listrik yang sangat tinggi. Jadi biasanya di tengah-tengah pematang sawah atau tanah yang luas ya. Kemudian di paragraf terakhir, arus listrik yang diterima di rumah disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Lanjut ke halaman 6. Rangkaian listrik di rumah dapat berupa rangkaian listrik seri dan paralel. Rangkaian seri disusun sejajar, sedangkan rangkaian paralel itu disusunnya berderet. Nah, ini kemarin sudah kalian gambar ya, ada di catatan Bu Guru. Perbedaannya adalah, nah kalau letak lampunya sejajar seperti ini, samping-sampingan, ini disebutnya rangkaian listrik seri. Ya, sedangkan kalau atas bawah, nah ini disebut rangkaian listrik paralel. Ya, nah ini sumber energinya berupa baterai, ini yang sederhana ya, rangkaian listrik sederhana. Ini berupa baterai, ini yang kalau baterai kan ada yang bagian nonjolnya ya. Nah, ini yang disebut dengan kutub positif. Sedangkan bagian yang rata ini disebut kutub negatif. Ya, nah arus listrik itu mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Jadi arus listriknya arahnya seperti ini. Nah, begini ya, boleh ditambahkan juga. Jadi arus listrik itu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Tuh ya. Nah, ini kemarin yang sudah kalian gambar. Lampunya ini ya, biasanya kalau di soal nanti seperti ini gambarnya. Ini yang seri, karena lampunya sebelahan atau sejajar. Kemudian ini baterainya, Bu Guru buat kalau kutub positif itu lebih panjang biasanya gambarnya ya. Ini kutub negatifnya lebih pendek. Ini saklar. Nah, saklar ini fungsinya untuk mematikan atau menyambungkan arus listrik. Biasanya kalau anak-anak menyalain lampu, cetak-cetek. Nah, itu yang dipencet itu namanya saklar. Ya, yang ada di tembok itu warna putih biasanya itu namanya saklar. Nah, ini kalau posisi lampunya seperti ini, nah ini disebutnya yang paralel.
Kemudian apa perbedaan rangkaian seri dengan paralel? Nah, kalau rangkaian seri, kalau dibuat perbedaan ini harus sejajar ya. Kalau disuruh membuat perbedaan sejajar seperti ini. Kalau sejajar, sumber energinya yang seri dulu, atau baterainya atau lampunya ini disusunnya sejajar. Tadi yang sebelahan ya, sebelah-sebelahan. Nah, kemudian kalau yang paralel itu berderet ya, yang ini sejajar, yang ini berderet. Kemudian kalau seri itu menyalanya akan lebih redup atau sedikit agak gelap karena dia hanya satu jalur ya, tidak bercabang-cabang. Ada burung lakbet. Burung lakbetnya terbang sepertinya. Nah, seperti ini tadi ya. Jadi karena tidak bercabang, sumber listrik ya, sumber energi listriknya ini hanya satu kabel saja. Nah, ini dibagi ke lampu yang ini dan ke lampu yang ini. Jadi nyalanya akan lebih redup karena dia berbagi arus. Nah, kemudian yang serinya itu akan menyala lebih terang ya. Nah, ini yang seri. Ini karena arusnya, karena rangkaiannya bercabang, jadi ini terang karena rangkaiannya ada dua kabel ke atas dan ke bawah. Jadi ini mendapatkan arus yang sempurna, ini juga sama. Jadi terang dua-duanya. Kemudian kalau seri rangkaiannya tidak bercabang, tadi lurus saja ya. Nah, kalau yang paralel tadi bercabang. Nah, jika salah satu lampu yang ada yang mati, kalau yang seri, ini yang lain akan ikut mati. Sedangkan kalau salah satu lampu yang matinya ada di paralel, maka yang lain masih menyala. Maksudnya begini, kalau si ini lampunya putus ya, tidak bisa menyala, otomatis yang sebelahnya juga akan ikut mati karena arusnya terputus. Ya, karena tadi berasal dari satu arus saja. Nah, sedangkan kalau di paralel, kalau misalnya yang ininya putus, nah yang ini masih tetap nyala. Ya, karena kabelnya berasal dari cabang yang lain. Selanjutnya, contohnya apa nih? Nah, kalau yang seri itu contohnya di lampu jalan raya. Anak-anak kalau di jalan raya di tengah-tengah jalan tuh ya, antara kanan dengan kiri biasanya suka melihat lampu berjejer yang tinggi-tinggi, tiang-tiang listrik tuh berjejer di sepanjang jalan. Nah, itu cara matiinnya cukup dengan dari satu saklar saja. Ya, jadi tidak satu persatu saklarnya dimatikan, lama dan capek. Kalau ada ratusan lampu, matiin satu-satu gimana? Ya, jadi cukup mematikan dari satu saklar sudah mati semuanya. Menyalakan dari satu saklar nyala semuanya. Ya, berbeda dengan paralel. Nah, kalau paralel ini contohnya lampu yang ada di rumah kita. Kemudian lampu lalu lintas. Ya, kalau lampu di rumah misalnya nih, kita lagi nonton TV di ruang keluarga. Kemudian udah ngantuk nih, mau tidur. Nah, lampu ruang keluarganya dimatikan kan? Kemudian lampu ruang kamarnya dinyalakan. Nah, berarti jika salah satu lampu dimatikan, lampu yang nyala, yang lain akan masih menyala. Itu maksudnya. Kalau lampu dapurnya dimatikan, lampu kamar mandi masih nyala. Nah, sama lampu lalu lintas yang merah, kuning, hijau. Nggak mungkin tiga-tiganya nyala hijaunya, atau nyala merahnya, atau nyala kuningnya, atau nyala semua merah, kuning, hijaunya. Bingung ya pengendaranya. Jadi saling bergantian. Kalau lampu yang sebelah kanan nyala, berarti yang bagian depannya mati ya. Jadi saling bergantian supaya teratur lalu lintasnya. Nah, itu mungkin penjelasan yang bisa Ibu sampaikan tentang hak dan kewajiban serta rangkaian listrik seri dan paralel. Untuk selanjutnya, tugas anak-anak bisa mengerjakan buku paket halaman 14 ya. Di sini ada kewajiban di rumah, di sekolah, di masyarakat. Ya, kemudian ada hak di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Nah, ini contohnya Ibu tuliskan di sini. Bisa kalian salin nanti di buku paketnya.
yang rapi tulisannya, yang runcing pensilnya, supaya nanti kalau dinilai juga bisa Ibu baca dengan baik dan nilainya sempurna. Nih ya, ditulis ya. Tadi boleh lewat tulisan yang sudah ditulis kemarin, tinggal ditambahkan saja. Juga di LKS halaman 11. Nah, dipindahkan ke sini juga. Ya, yang tadi sudah dipaket boleh dipindahkan ke sini, tapi haknya saja kalau yang di LKS. Kalau yang di buku paket tadi ada kewajibannya. Kemudian di halaman 8, nah ini ada gambar lampu pijar. Ini namanya lampu pijar, lampu yang anak-anak ada di rumah ya. Kalau dulu lebih ke arah kacanya bening ya. Nah, kalau sekarang lebih ke arah putih susu ya, seperti lampu neon. Nah, itu lebih awet atau lebih hemat dibandingkan dengan lampu pijar yang kacanya bening. Sekarang jadi sudah tidak ada, hampir tidak ada ya, jarang lampu pijar yang berwarna bening kacanya. Kebanyakan yang berwarna putih susu. Nah, ini anak-anak tulis kotak di sebelah kanannya diisi. Boleh dipindahkan dari LKS Ibu. Nih ya, untuk nomor 11. 2, 3, 4, 1, 6, 7, 9, 10, 8, dan 5. Ditulis di sebelahnya. Ini bagian-bagian dari lampu pijar namanya. Nah, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.